Silakan anak-anak pimpin dulu berdoa. Fajar. Siapa KM-nya? Fajar ya? Ya. Ya, silakan Fajar. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita diberikan kesehatan ya anak-anak. Tadi anak-anak mungkin bisa tidurnya nyenyak nggak? Tidak. Kenapa tidak? Begadang. Nah, bagus belajar ya, begadangnya belajar. Nah, terus bisa sarapan dulu, bisa sekarang sehat dan siap belajar fikih ya dengan Bapak. Ya. Nah, oke. Sebelum lanjut ke belajar, seperti biasa kita nyanyi dulu ya, menyanyikan lagu nasional untuk menaikkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Baik, Pak. Silahkan berdiri dulu anak-anak. Lagunya apa? Mau dipimpin sama siapa? Putri. Sama Putri. Oh, boleh, silakan Putri. 1, 2, 3. Da Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju. Oke, terima kasih Putri. Aku terima kasih, Pak. Ya, baik anak-anak. Coba Sudah siap belajar? siap. Nah, di minggu kemarin dengan Bapak belajar apa sebelum belajar ini? Air dan cara mensucikan najis. Ya, air dan cara mensucikan najis. Ya. Nah, tentang air dan cara mensucikan najis. Mensucikan najis. Nah, anak-anak tahu nggak gitu, kenapa kita harus mempelajari air gitu? Ada yang masih ingat tentang air gitu? Aku, Pak, Nah, boleh Fajar. agar kita tahu apa saja air yang bisa dipakai untuk mensucikan. Nah, betul sekali. Bisa mensucikan. Mensucikan. Nah, betul ya Fajar. Terima kasih tepuk tangan untuk Fajar. Nah, jadi memang ya, kenapa di awal kita mempelajari tentang air? Karena kita ke depan dan saat ini juga akan apa yang kita ketahui tentang air itu akan akan dipraktekkan di sini. Jadi air apa saja yang bisa dipakai untuk mensucikan hadas gitu ya. Baik, Pak. Nah, selanjutnya kan ini ada hadas ya. Nah, hadas itu apa sih gitu? Kalau kemarin kan najis itu adalah kotoran fisik lahiriah yang membuat kita tidak yang harus dibersihkan lah dan tidak sah apabila dibawa beribadah atau sholat gitu. Nah, kalau hadas ada yang tahu? Hadas itu dari luar, Pak. Kalau dari luar, Iya, kayak ini gogok. nah bukan Fajar. Oh, bukan. Bukan. Itu kebalikannya. Jadi kalau najis itu
kita kotor secara fisik, Ya. nah, kelihatan misalkan di sini dan bisa dibersihkan. Kalau hadas itu kotor secara batin gitu. Nah, lalu ada pembagian hadas. Nah, pembagian hadas. Hadas ya. Jadi hadas itu ada dua. Ada hadas Kecil. kecil dan ada hadas Besar. besar. Ada kecil mana bercapa? Nah, hadas kecil, apa itu hadas kecil? Gelasnya kecil. Ada yang tahu apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah Ada keadaan kotor tadi yang membuat kita harus berwudu. Kalau hadas besar harus mandi wajib ya. Mandi wajib, mandi basah gimana? Harus mandi wajib. Tapi di pertemuan ini kita akan fokus menjelaskan tentang wudhu ya, biar anak-anak tahu gitu apa sih gitu wudhu dan bagaimana cara wudhu yang benar gitu ya. Baik Pak. Nah, baik. Apa yang harus dibasuh dalam wudhu itu ada dalam ayat ini. Nah, Bapak akan membacakannya, nanti anak-anak bacakan ya. Nah, nanti Bapak tunjuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Al-ayat ya, karena ini masih banyak ya, cuman ini dipenggal sama Bapak karena terlalu panjang dan agar fokus dulu. Nah, boleh ada yang mau coba bacakan? Bersama-sama dulu boleh dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibacakan sama oleh seorang siapa? Nah, boleh Putri. Terima kasih ya Dea yang berarti dan Putri yang telah membacakan ayat Al-Qur'annya. Nah, jadi gitu anak-anak, dari ayat ini maka keluarlah rukun wudhu gitu, bahwasannya rukun wudhu itu ada 6 ya, sebagaimana dalam ayat ini gitu. Nah, oleh karena itu pertemuan sekarang kita akan praktek bagaimana wudhu yang benar. Oke, anak-anak perhatikan ya, nanti Bapak contohkan sekali. Nah, terus anak-anak contohkan juga. Yang pertama itu, oke. Nah, yang pertama itu ada niat wudhu. Nah, ada ya. Nah, rukun wudhu adalah hal-hal yang jika ditinggalkan wudhu tidak sah. Yang pertama ada niat. Jadi ini harus banget, tidak bisa ditawar. Nah, boleh dibacakan dulu, Kajat? Boleh Pak. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari faradhillahi ta'ala. Nah, ya terima kasih Pak Jar ya. Baik. Nah, jadi itu niat wudhu. Nah, artinya aku berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, tapi mengucapkan
lafaz ini nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah mengucapkannya. Jadi tidak wajib, tapi yang wajib itu niat di dalam hati gitu ya. Nah, para ulama gitu bahkan ada yang menjelaskan bahwasannya sekedar di dalam hati begini saja saya berniat berwudu itu sah. Nah, atau saya berniat berwudu fardu karena Allah Ta'ala atau fardu itu sah gitu. Nah, jadi tidak perlu selengkap ini di dalam hatinya. Nah, itu. Nah, kapan kita melakukan niat dulu? Yaitu saat apa? Saat kita mendatangkan air kepada tubuh yang dibasuh pertama kali, yaitu tangan. itu wajah ya. Wajah. Ya karena nanti itu termasuk sunnah wudu ya. Iya, Pak. Nah, jadi misalkan ada air datang, boleh teman-teman siap untuk berwudu, anak-anak siap. Ayo datang, Pak. Nah, boleh anak-anak siap berwudu. Nah, jadi misalkan udah dicuci tangannya, lalu kita tunggu airnya penuh di tangan, kan dari keran ya ceritanya anak-anak. Nah, terus datangkan ke wajah. Nah, di sini kita niat. Nah, niat ini segini aja cukup atau mau semua. Niat saya berwudu fardu karena Allah, atau niat saya berwudu, baru digosokkan ke pinggir, lalu ke tengah, dan pokoknya digosok-gosok sampai terbasahi semua. Dan itu diusahakan harus terbasahi semua di basuhan pertama. Nah, itu paham anak-anak? Nah, oh iya kan yang kedua itu membasuh wajah yang tadi. Nah, wajah itu batasannya dari sini, dari tempat tumbuh rambut Ya. dari sini hingga ke dagu bawah. Nah, ini ada tulang ini. Nah, di sini hingga ke sini, ke sini. Nah, ini harus membasuh muka, dipraktekkan wajah. Yang pertama cuci dulu tangannya, setelah itu ambil airnya, terus dimulai dari tumbuh rambut di depan sambil bacakan niat, Pak. Ya. Terus basuh seluruh wajah harus kena air. Harus kena air di basuhan pertama ya, karena yang kedua sama yang ketiga itu maksudnya sunnah. Nah, sebetulnya sampai sikut, tapi bukan harus dianjurkan dibikin segini ya, satu lengan. Nah, berarti sampai sini. Nah, jadi ada dua posisi yang efisien ya, Bapak ini hanya menyarankan. Dan sebetulnya dalam wudu itu intinya ke basuh semua ya. Nah, jadi ada posisi begini ke atas ini yang telapak tangan kita ada posisi begini. Jadi itu ya, ada posisi 1, ada posisi 2. Ini anjuran ya, saran berwudu dari Bapak biar cepat terbasuh gitu. Nah, jadi pertama kita tampung air, lalu set di posisi pertama ini ke atas. Jadi ini diam aja ke atas, tangan ke sini, set. Nah, udah di sini, ini balikin. Nah, kan ini udah tadi, kan? Udah kebasuh. Ya. Sekarang bagian dalam tangan balikin, set. Terus ke bawah, ke atas. Ya, terakhir anak-anak ada hikmah wudu gitu atau khasiat atau manfaat ya, manfaat dari berwudu. Nah, setelah berwudu itu kita dapat apa sih? Nah, yang pertama itu sebagai pembersihan. Nah, boleh dibacakan belajar? Yang pertama itu pembersihan, membersihkan hadas kecil, menghilangkan kotoran fisik dan mensucikan. Nah, baik anak-anak, itu saja dari Bapak. Jikalau anak-anak sudah paham, nah Bapak akan kirim link apa? Link quizzes ya. Boleh dicek di grup WA-nya, grup WA kelas. Di situ Bapak udah kirim. Nah, dicek ya. Ya. Boleh.
Jadi kan tadi anak-anak udah praktek. Nah, secara prakteknya udah paham. Nah, tapi apakah sudah paham secara ilmunya gitu. Jadi Bapak Oke anak-anak, itu saja dari Bapak. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak. Nah, diharapkan anak-anak paham, ingat, dan bisa mempraktekkan wudhu dengan benar ya. Dan ingat sampai tua nanti gitu. Nanti Bapak juga dapat pahalanya. Jadi Islam tidak serta-merta memerintahkan berwudhu ya dengan benar, tetapi itu juga seimbang dengan adanya hikmah dan sebagai syarat untuk kita melaksanakan ibadah dalam keadaan suci gitu. Oke anak-anak, itu saja dari Bapak. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.